Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Resti Febrianti Fatimah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Jadi yang akan saya bahas yaitu pengertian titik, garis, dan bidang, kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu pengertian titik, garis, dan bidang. Di sini ada pengertian titik, garis, dan bola. Jadi titik yaitu unsur geometri yang paling sederhana, tetapi titik sangatlah penting karena semua unsur lainnya terdiri dari titik-titik. Titik direpresentasikan dengan sebuah nokta titik dan diberikan nama dengan menggunakan huruf kapital, misalkan A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua yaitu garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya 2 atau lebih. Titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Dapat diperpanjang. Garis hanya mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil G, H, K, dan seterusnya, atau AB, AC, BC, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bola. Bola merupakan himpunan titik-titik lebih dari 2 titik dan tidak semuanya terletak pada sebuah garis. Pada sebuah bidang terdiri banyak sekali garis. Bidang dapat diperbesar ke segala arah. Bidang diberi nama memakai simbol alfa, beta, y, dan seterusnya, atau titik sudut dari bidang tersebut. Selanjutnya yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Di sini ada 5 kedudukan. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan antara dua garis. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang kelima, kedudukan antara dua bidang. Yang pertama saya akan membahas kedudukan titik terhadap garis. Jadi di sini kita dapat melihat gambarnya. Jadi titik A terletak pada garis G, atau garis G melalui titik A. Titik A terletak di luar garis G, atau garis G melalui titik A. Dapat kita lihat contohnya di bawah. Jadi di situ titik E terletak di luar garis DH. Titik P terletak pada garis EG. Dan titik-titik yang terletak pada garis FH adalah F, S, dan P. Yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Di sini kita dapat melihat gambarnya di mana titik P terletak pada bidang alfa dan titik R terletak di luar bidang beta. Contohnya dapat kita lihat gambar di bawah di mana titik A terletak pada bidang ACGE, titik E terletak di luar bidang DCGH. Titik F terletak di luar bidang BGE, dan titik-titik yang terletak pada bidang BEG adalah BE dan G. Yang ketiga yaitu kedudukan antara dua garis. Dapat kita lihat gambar di samping. Jadi yang pertama itu garis berimpit. Garis G dan H dikatakan berimpit apabila jika kedua garis itu terletak pada satu bidang yang sama dan kedudukannya mempunyai minimal 2 titik persekutuan. Yang kedua yaitu garis sejajar. Garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang yang sama
dan keduanya tidak mempunyai titik persekutuan. Yang ketiga yaitu garis potongan. Garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada bidang yang sama dan keduanya mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Yang terakhir yaitu garis bersilangan. Garis G dan H dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak terletak pada bidang yang sama dan keduanya tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Dapat kita lihat contohnya di mana garis dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa garis AC sejajar dengan garis EG. Garis EH berpotongan dengan garis BE. Garis HF bersilangan dengan garis BG. Garis CD bersilangan dengan garis EG, dan garis yang bersilangan dengan garis CG adalah DF, HE, AD, FE, dan HD. Yang keempat yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Dapat kita lihat gambar di atas di mana garis T terletak pada bidang alfa. Jika sekurang-kurangnya terdapat 2 titik pada garis yang terletak pada bidang alfa, garis T sejajar dengan bidang alfa jika tidak ada titik persekutuan antara garis G dan bidang alfa. Dan garis T memotong atau menembus bidang alfa jika terdapat tempat satu titik persekutuan atau titik tembus atau titik potong antara garis G dan bidang alfa. Dapat kita lihat contoh dari gambar di samping di mana garis BG terletak pada bidang BCGF. Garis AC sejajar dengan bidang EFGH dan garis BE berpotongan dengan bidang ADHE. Yang terakhir yaitu kedudukan antara dua bidang. Di sini dapat kita lihat gambarnya di mana dua bidang berhimpit. Bidang alfa dan beta dikatakan berhimpit apabila setiap titik pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Setiap titik pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Yang kedua, dua bidang sejajar. Bidang alfa dan beta dikatakan sejajar jika tidak terdapat garis persekutuan. Yang ketiga yaitu dua bidang berpotongan. Bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika terdapat garis persekutuan. Di sini kita dapat melihat contohnya di mana bidang ABFE sejajar dengan bidang DCGH. Bidang BEG berpotongan dengan bidang EFGH. Bidang ACGE berpotongan dengan bidang BFHD, dan bidang yang sejajar dengan bidang BCGF adalah ADHE. Mungkin sampai sini penjelasan saya mengenai materi dimensi 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.